Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Apa kabarnya? Mantap, luar biasa. YSSD. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Miss mau anak-anak Miss semuanya merapikan pakaian dan juga periksa sampah-sampah yang ada di bawah tempat duduknya. Dilasinya kalau ada sampah buang ke tong sampah. Bajunya yang masih keluar dirapikan. Oke, sudah rapi semuanya. Sudah rapi. Sebelumnya kita mau bernyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Udah bisa jadi kan? Ayo kita nyanyi dua-dua. Ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, terima kasih anak-anak Miss. Sebelumnya Miss absen dulu anak-anak murid Miss ya. Absen dulu. Adil, Hadir, Miss. Divya, Elsa, Hadir, Miss. Glenn, Lambok, Renata, Rivaldo, Swanti. Oke, semuanya hadir. Oke, anak kelas 5. Sebelum kita belajar, minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Definisi berpikir komputasional. Iya, kita sudah belajar definisi berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Miss mau kita berdoa terlebih dahulu. Kayak mana kalau mau berdoa? Ibu jari tunjuk dua-dua. Ya. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku beribu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti misi dia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau belajar. kami mau belajar, Berikan kami berikan kami kepintaran. kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang bisa baca di layar? Ayo kita baca sama-sama. Dua-dua. Ya. Prinsip berpikir komputasional, dekomposisi. Yang minggu ini kita mau belajar tentang prinsip berpikir komputasional yang pertama. Kan ada 4. Kita belajar yang pertama yaitu dekomposisi. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Indikatornya apa? Peserta didik dapat mengenali dan mengingat konsep dasar berpikir komputasional, termasuk prinsip dan karakteristik. Miss mau tanya, sebelum kita belajar apa itu dekomposisi? Tahu nggak kalian kayak mana membuat roti bakar? Tahu.
baca dulu definisinya, biar tahu apa itu dekomposisi. Ayo kita baca sama-sama. Ya. Dekomposisi adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Ya, kayak tadi misal masalah bagaimana membuat roti. Itu masalah kita sekarang. Bagaimana cara membuat roti? Dekomposisi itu membuat masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau contoh membuat roti bakar, apa bagian-bagiannya nih? Pertama, panaskan kompor. Yang kedua apa lagi? Oleskan selai coklat di atas roti. Baru diapain rotinya? Dipanggang. Setelah masak diapain? Disajikan. Itulah dekomposisi. Dekomposisi itu menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Sampai sini paham anak-anak, Miss? Masih semangat? Oh, kalau masih semangat, Miss mau kasih tunjuk video. Siapa di sini mau nonton video? Saya nih. Kita tengok dulu. Ini juga ada masalah. Masalahnya apa ya? Ayo kita lihat video. Ya. Bluetooth mode. Ini contoh dekomposisi membuat teh manis. Pernah di sini buat teh manis anak-anak di rumah? Ini tutupi apanya ya, pintunya ya, biar nampak. Pertama ngapain? Masukkan air panas. Pertama tadi ngapain? Iya, masukkan air panas secukupnya. Setelah itu diapain? Masukkan teh celup ke dalam gelas. Iya, dimasukkan teh celupnya ke dalam gelas. Seperti itu. Masukkan. Terima kasih. Diaduk sampai gulanya campur. Tambahkan es batu kalau mau buat teh manis dingin. Jadi teh manisnya iya. Jadi anak-anak Miss, anak kelas 5, ternyata dekomposisi ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kapan itu Miss? Waktu kita bangun tidur pagi, waktu kita mau pergi ke sekolah, apa-apa aja yang kita
kasih contoh membuat roti bakar. Miss kasih juga contoh bagaimana langkah-langkah kita mau pergi ke sekolah. Miss mau anak-anak kelas 5 karena sudah menengok materi, sudah juga kita melihat video. Miss mau bagi jadi 2. Bagi berapa kelompok? 2 kelompok. Tapi Miss tengok anak-anak Miss sudah lemas. Jadi kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Mulai semangat. Tepuk semangat. Ya, Miss kasih kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Cara mengerjakannya kayak mana, Miss? Apa di situ instruksinya? Buatlah bagian-bagian kecil dari menyiapkan sepiring mie. Coba sini pernah buat mie goreng di rumah? Udah tahu langkah-langkahnya kan? Udah. Bekerja sama dengan kelompoknya, langkah-langkah apa-apa saja yang bisa dilakukan dalam membuat sepiring mie goreng. Bisa? Bisa. Miss kasih waktu sampai 20 menit mengerjakannya. Bisa? Ayo tulis bagaimana cara membuat sepiring mie goreng. Bisa sama nak? Apa aja yang diperlukan masih saya kerjakan. Pertama rebus air sampai mendidih. Kasih idenya. Bisa. Oke, sudah selesai kelompoknya. Pintar anak-anak Miss. Siapa yang kelompok berapa yang mau maju pertama kali? Oke, kelompok 1. Ayo Elsa, ketua kelompoknya maju bacakan hasil diskusinya. Kelompok lain mendengar. Rebus air hingga mendidih, lalu masak mie. Tiriskan mie, lalu taruh bumbu mie ke piring. Lalu aduk mie hingga tercampur dengan bumbunya. Setelah itu taruh di atas telur mata sapi yang sudah dimasak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Miss mau kelompok 2 menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Arif. Oh, menurut kelompok 2, kelompok 1 sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, Miss melihat hasil presentasi setiap kelompok sudah bagus. Tepuk tangan untuk anak kelas 5. Miss mau bagi juga tugas pribadi, tidak boleh mencontek. Jadi kerjakan masing-masing. Kita mau belajar mendekomposisi bilangan Caca sampai 100. Sudah belajar bilangan Caca kelas 5? Oke, kerjakan sekarang. Di LKPD-nya ada contohnya ya. Ikuti aja. Ini 15.000, 10.000, 10.000, 5.230 tambahnya. Oke, sudah selesai anak-anak Miss? Sudah, Ayo tunggu sama Miss sekarang, biar Miss nilai hasil kerjanya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak Miss sudah mengerjakan dengan bagus. Miss kasih contoh dulu ya kan? Contohnya 15.236. Kita uraikan dia menjadi bagian yang kecil. 10.000 ditambah berapa? 5.000 ditambah lagi berapa? 200 ditambah berapa? 30 ditambah lagi sama 6. Anak-anak Miss semua mengerjakannya dengan bagus.
mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini tadi tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Ada. Contohnya tadi apa Miss kasih? Cara dia bangun tidur mau pergi ke sekolah. Itu setiap hari kita lakukan. Setiap hari. Baru apa lagi? Dekomposisi lagi di kehidupan kita sehari-hari. Cara membuat mie goreng. Kayak tugas kelompok kita tadi. Baru ada lagi contohnya. Cara membuat teh manis. Baru ada lagi contohnya. Cara membuat roti bakar. Sekarang anak-anak sudah mengerti arti dekomposisi? Sudah. Dekomposisi itu menguraikan masalah yang besar. Contohnya tadi masalah bagaimana kita pergi ke sekolah. Ada langkah-langkah kecilnya supaya permasalahan itu bisa diselesaikan. Untuk tugas di rumah nanti Miss kirim di grup kelas 5. Suruh orang tuanya buka grup, Miss kirim ke grup supaya dikerjakan di rumah. Bagaimana pelajaran hari ini? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Pelajaran kita minggu depan, kita mau belajar prinsip berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Tentang apa? Pengenalan pola. Tadi kita belajar dekomposisi. Minggu depan kita belajar tentang pengenalan pola. Minggu depan kita ketemu lagi. Sebelum kita tutup pelajaran kita ice breaking dulu. Tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Supaya anak ini semangat di rumah mengerjakan tugas di rumah tentang dekomposisi. Sebelum kita tutup pelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Miss aja yang pimpin, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dekomposisi. Buatlah kami semua